Adik-adik, pernahkah kalian berpikir tentang bagaimana dunia kita semakin terhubung dalam beberapa dekade terakhir? Mengapa produk dari berbagai negara dapat ditemukan di rak-rak toko lokal kita? Apa yang menyebabkan perubahan ini? Jawabannya terletak pada satu konsep yang dikenal sebagai globalisasi. Halo adik-adik, salam jumpa pada pembelajaran Sosiologi SMA bersama Kak Nur Aziza. Kali ini kita akan membahas materi globalisasi. Penasaran? Yuk ikuti terus tayangan video ini. Adik-adik, istilah globalisasi berasal dari kata globus yang berarti bola yang bulat. Dari kata globus terbentuk istilah global, yaitu model tiruan dunia atau bumi yang memberikan gambaran bentuk yang mendekati sebenarnya, yaitu bulat. Dari kata global itulah kemudian muncul istilah globalize atau globalisasi yang artinya mendunia. Sebagai istilah, globalisasi digunakan untuk menggambarkan semakin intensifnya hubungan sosial di antara individu, kelompok, atau masyarakat yang secara geografik masing-masing berada pada tempat-tempat yang saling berjauhan. Menurut Selo Sumarjan, globalisasi adalah terbentuknya sebuah komunikasi dan organisasi di antara masyarakat satu dengan yang lainnya, yang berbeda di seluruh dunia, yang memiliki tujuan untuk mengikuti kaidah-kaidah baru yang sama. Hubungan tersebut disebabkan oleh penemuan baru seperti alat elektronik dan internet. Globalisasi juga didefinisikan sebagai fenomena yang melibatkan peningkatan interkoneksi dan interdependensi antara berbagai aspek kehidupan manusia di berbagai belahan dunia. Ini mencakup dimensi ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Adik-adik, globalisasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, di antaranya yang pertama, globalisasi ekonomi, yaitu proses di mana perdagangan, investasi, dan produksi dilakukan secara internasional tanpa banyak hambatan. Yang kedua, globalisasi budaya, yaitu penyebaran nilai-nilai, norma, bahasa, dan budaya melalui media massa, teknologi informasi, dan perjalanan. Yang ketiga, globalisasi politik. Contohnya, kolaborasi antara negara-negara dalam menghadapi isu-isu global seperti perubahan iklim, keamanan internasional, dan konflik bersenjata. Yang keempat adalah globalisasi teknologi. Hal ini terlihat pada penyebaran teknologi informasi dan komunikasi yang memungkinkan akses cepat dan mudah ke informasi di seluruh dunia. Adik-adik, selanjutnya kita membahas beberapa faktor pendorong terjadinya globalisasi. Faktor tersebut meliputi kemajuan teknologi, perkembangan transportasi, komunikasi, dan internet telah mempermudah pergerakan orang, barang, dan informasi di seluruh dunia. Liberalisasi perdagangan, penurunan hambatan tarif dan non-tarif, serta kesepakatan perdagangan bebas telah mendorong pertumbuhan perdagangan internasional. Investasi asing, investasi lintas batas oleh perusahaan multinasional telah menciptakan jaringan produksi global dan memperkuat ketergantungan ekonomi antara negara-negara. Pengaruh media, media massa, dan platform digital telah memperluas jangkauan dan dampak budaya secara global. Selain faktor pendorong, adik-adik perlu ketahui juga faktor yang menghambat terjadinya globalisasi. Faktor tersebut antara lain
Proteksionisme. Beberapa negara menerapkan kebijakan proteksionis untuk melindungi ekonomi domestik mereka dari persaingan internasional. Ketidaksetaraan ekonomi. Kesenjangan ekonomi antara negara-negara dapat menghambat integrasi ekonomi global. Konflik politik. Konflik politik dan ketegangan internasional dapat menghambat kerjasama dan integrasi antara negara-negara. Ketidakteraturan regulasi. Perbedaan dalam regulasi antara negara-negara dapat mempersulit perdagangan internasional. Adik-adik, selanjutnya kita akan membahas dampak globalisasi. Globalisasi memiliki dampak yang kompleks dan beragam, di antaranya pertumbuhan ekonomi. Globalisasi telah mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan memperluas pasar dan kesempatan investasi. Penyebaran teknologi. Globalisasi telah mempercepat penyebaran teknologi dan inovasi di seluruh dunia. Kesenjangan sosial. Globalisasi juga telah meningkatkan kesenjangan sosial dan ekonomi antara negara-negara dan dalam masyarakat. Perubahan budaya. Globalisasi telah mempengaruhi budaya lokal dengan memperkenalkan elemen-elemen budaya asing dan menghasilkan homogenisasi dan sinkretisme budaya. Adik-adik, demikianlah pembahasan kita tentang globalisasi. Sekarang, coba adik-adik amati fenomena globalisasi yang terjadi di lingkungan sekitarmu. Contohnya, westernisasi, yaitu sikap meniru dan menerapkan unsur kebudayaan barat tanpa adanya seleksi. Westernisasi dapat terjadi pada semua generasi, baik anak-anak, remaja, maupun orang tua. Menurut adik-adik, apakah faktor pendorong terjadinya fenomena globalisasi tersebut dan apa dampaknya di masyarakat? Selamat belajar ya adik-adik. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya.